Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai apa yang kita sebut hukum peredaran. Artinya bahwa segala sesuatu ada mulainya, ciptaan itu, dan akan kembali lagi kepada tempatnya, ya. Demikian juga alam, kita tahu demikian. Nah, mari kita baca Mazmur 90 untuk melihat prinsip peredaran ini, ya. Ini judulnya dibikin doa Musa, ya, doa Musa. Nah, mari kita baca ayat yang ketiga dulu, ya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Nah, istilah debu ini sebenarnya istilah teks asli itu istilah Ibrani daka, itu artinya kehancuran. Jadi keruntuhan total, ya. Tuhanlah yang mengembalikan Tuhanlah yang mengembalikan manusia kepada kehancuran, ya. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jadi dari Tuhan rancangannya menghancurkan, meruntuhkan manusia, ya, daka itu, kemudian berkata kembalilah, ya. Jadi dia berputar, ya. Pertama dihancurkan begitu, baru disuruh kembali lagi. Ini anak-anak manusia, ya, artinya semua manusia, ya. Nah, kita lihat dari ayat-ayat ini bagaimana ungkapan hati dari pemazmur ini ketika mengalami rancangan Tuhan yang menghancurkan itu. Nah, mari kita baca ini, ya. Ayat 1-2 dia sudah mengakui dulu, Tuhan engkau tempat perteduhanku, perteduhan kami yang turun-temurun, ya, dan sebagainya. Ayat yang keempat, ini ayat yang keempat, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Ini karena manusia merasa kok lama sekali, tapi di hadapan Tuhan itu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, jadi sebentar. Nah, baru ayat 5 diungkapkanlah perasaan pemazmur ini. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Ayat 6 di pagi dan sebagainya. Dan ayat 7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu. Kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Ini dia masih terus yang mengungkapkan bagaimana ketika rancangan Tuhan menghancurkan manusia itu. Inilah ungkapan hati pemazmur itu, ya. Terus dia, ya, sungguh akhir kami berlalu. Ayat 10, kita loncat-loncat lagi, ya, biar cepat, ya. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, ya. Dan kemudian ayat 11, siapakah yang mengenal kekuatanmu, seterusnya, ya, dan takut kepada gemasmu. Nah, nanti ayat 12 ini kita akan tafsirkan apa maksudnya, karena ini banyak orang mengatakan, ini yang mengatakannya begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini biasa orang ulang tahun gitu dikaitkan. Nanti kita lihat ini penafsirannya bukan begitu, ya. Kita harus lihat konteksnya. Ini cerita Mazmur 90 ini sedang menceritakan hukum peredaran itu tadi, bahwa Tuhan sendiri merancang manusia jatuh ke dalam kehancuran total, kemudian dipanggil lagi kembali, begitu, ya. Nah, oke. Sampai di ayat ini dari ayat 1 sampai ayat 12 ini, stop lah, ya, sampai ayat 11 sebenarnya. Itu berbicara bagaimana Tuhan menghancurkan manusia atau menjatuhkan manusia. Kemudian ini responnya daripada hamba Tuhan ini, pemazmur ini, ya. Nah, banyak orang nggak percaya ini. Nah, coba kita lihat, ya, kehancuran itu maksudnya kejatuhan manusia ke dalam debu, ya, ke dalam alam maut, ya, alam kebinasaan. Nah, itu ya kita lihat di Taman Eden. Apakah benar Adam jatuh itu atas dasar kehendak bebas mutlaknya, atau apakah itu adalah rancangan Bapa? Nah, mari kita melihat Roma pasal 8, ya. Ini ayat sering kita baca ini, tapi harus kita baca sekarang karena banyak orang menyatakan bahwa sebenarnya Tuhan nggak merencanakan Adam itu jatuh, tapi Adam mendadak dia jatuh, ya. Akhirnya Tuhan apa boleh buat lah, pilih sebagian orang lah, kita dirancang lah penebusannya dan sebagainya. Itu cerita-cerita dongeng itu. Mari kita lihat dulu firman Tuhan, ya. Roma pasal 8 ayat 19, ya, atau ayat 20 langsung, ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Inilah dia dihancurkan ke dalam alam kebinasaan, alam maut, ya, alam kebinasaan lah, ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan oleh kehendak makhluk itu,
tetapi oleh kehendak Dia. Artinya Dia ini Roh besar, yaitu Bapa di sorga, yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan. Nah, ini dia pengharapannya apa? Pengharapannya dipanggil lagi. Hai anak-anak manusia, balik, gitu ya. Nah, oke, kita selesai dulu ini ya, satu bagian daripada Mazmur 90 yang menjelaskan bagaimana rancangan Bapa menjatuhkan manusia, menghancurkan manusia ke dalam keruntuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kembalilah ya, balik ya. Nah, kita lihat ini respon daripada pemazmur ketika dia dikembalikan, ditarik kembali datang kepada Tuhan. Ayat 13, ini doanya, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu ya. Karena pemazmur ini sadar, dia nggak mungkin kembali kepada Tuhan kalau Tuhan sendiri yang nggak narik dia ya. Yesus sudah bilang, tidak seorang pun datang kepadaku kalau nggak Bapa yang mengaruniakannya. Jadi harus ditarik. Makanya pemazmur ini bilang, kembalilah ya Tuhan, baliklah kepada kami, tariklah kami, sayangi hamba-hambamu. Baru ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi. Terus ayat 15, buatlah kami bersukacita, simbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Terus ayat 16, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan sebagainya. Dan ayat yang terakhir 17 ya, kiranya kemurahan Tuhan ya atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Nah, kita sudah melihat di sini kan jelas ini hukum peredaran itu ya. Ini pun diteguhkan dalam Roma pasal 11 itu ayat yang ke-36 ya. Bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Oleh Dia, artinya Dia yang menggerakkan, dan kepada Dia atau menuju kepada Dia. Jadi muter ya itu kan. Segala sesuatu berasal dari Bapa. Bapa menggerakkan oleh Dia, karena burung jatuh pun nggak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa itu ya. Kitab Injil mengatakan begitu. Nah, setelah itu Dia sendiri yang menggerakkan balik ya, dan menuju kepada Bapa atau kepada Bapa, kepada maksudnya, kepada dirinya, kepada kemuliaannya dan sebagainya. Nah, oke. Juga dalam perempuan Lukas 15 lah, kita lihat satu contoh lagi ya. Itu anak yang hilang, dua itu anak yang hilang itu semuanya mulai dari rumah Bapa ya. Itu ini anak keluar ya, sampai ke kandang babi, hancur total itu di kandang babi itu, sampai dia mau makan makanan babi itu. Dan akhirnya dia balik ya. Begitulah tuh, kita ini semua manusia tuh bermula dari Dia. Karena kita semua bahkan kitab Kisah Para Rasul mengatakan kita ini semua manusia ini, kata Paulus, keturunan Elohim. Ya, artinya kalau keturunan Elohim, kita bukan penciptaan itu bukan dari tidak ada menjadi ada. Itu salah terjemahan itu, Roma itu yang mengatakan itu, terjemahan kita tuh istilah Yunani kaleo, memanggil. Artinya dari seperti gunung ini nggak ada di sini, dipanggil supaya gunung ini ada. Kalau penciptaan itu yang di Ibrani 11 ayat 3 itu, dari tidak ada, itu Elohim yang tidak ada, menjadi ada yang kelihatan. Jadi penciptaan itu bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi dari Elohim yang tidak kelihatan menjadi ada yang kelihatan itu, gitu ya. Oke, sekarang kita, ini sambung lagi terus. Oke, poin terakhir aja lah untuk renungan kali ini, yang ayat 12 ini. Kita merenungkan ya, karena banyak orang menafsirkan dengan keliru, nggak lihat konteks ya. Konteks daripada Mazmur 90, ingat ya, itu hukum peredaran dari Bapa menghancurkan rancangannya, kemudian Dia balikan lagi manusia. Nah, barulah ini doa ini ya sebenarnya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung apa? Kalau hanya menghitung saya ini hampir 63 tahun, saya hitunglah hari-hari saya 63 kali 365 misalnya, bukan begitu maksudnya. Itu nggak lihat konteks. Ini konteksnya sedang bicara soal hukum peredaran yang Tuhan menghancurkan, Tuhan juga yang tarik gitu. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia gitu. Jadi ya maksudnya ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, artinya biarlah kami sadar hari-hari di mana kami mengalami kehancuran total itu. Ya, kalau orang Kristen biasanya ya hari-hari sebelum saya bertobat, kira-kira begitu ya. Itu ajarlah kami menghitung itu, supaya udah gitu, ajar juga kami menghitung hari-hari kami berjalan kembali kepadamu. Kadang-kadang kita berjalan kepada Tuhan kelihatannya nggak begitu mulus kan. Ya, kita hitunglah berapa hari-hari yang kita lewati dengan sungguh-sungguh karena Tuhan tarik kita memuji Tuhan, kita gunakan waktu dengan baik, kita memuliakan Tuhan, kerjakan sesuatu yang menjadi tugas kita. Kita hitung hari-hari itu. Ya, supaya jangan buang-buang waktu lagi, kita ini soalnya udah lama ini kan. Makanya di sini udah berserulah kita, ayolah Tuhan, sayangilah kami dan kami supaya kami kembali kepadamu, kira-kira begitu ya. Nah,
Jadi itulah makna pertama, ajari kami ya, menghitung hari-hari kami, hitung hari-hari kita mengalami kehancuran, dan hitung juga hari-hari kita datang kepada Bapa ya. Kemudian poin kedua yang pengertian di sini. Ingat ya bahwa hari-hari di mana kita mengalami kehancuran itu pun rancangan Bapa. Ingat juga hari-hari di mana kita kembali kepada Bapa itu pun karena kasih karunia Bapa. Sehingga membuat kita bijaksana hatinya. Oh, semuanya berasal dari, jadi kita memuliakan Tuhan begitu ya. Tuhan segalanya berasal dari Engkau ya, oleh Engkau dan kepada Engkau. Gitu jadinya. Jadi hatinya jadi bijaksana. Ini maksudnya ayat 12 yang ditafsirkan berdasarkan konteks ya. Mazmur 90. Semoga saudara dan saya sudah berada dalam perjalanan pulang ya kepada Bapa ya. Kayak anak yang hilang tuh jangan masih di kandang babi ya. Kalau memang masih di kandang babi ya mudah-mudahan cepat sadar lah, cepat bertobat ya, balik lagi ya dan kembali kepada Bapa untuk kemuliaan bagi namanya ya. Haleluya, amin.